Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari kelas 12 TKJ 2, mata pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian dan evaluasi produk. Pengujian produk. 1. Hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk sesuai standar tertentu. D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. E. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. F. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. G. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. H. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. I. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. 3. Kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk yaitu A. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. B. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. C. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. D. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama, merek, kualitas, dan kemasan produk. E. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. 4. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk sebagai berikut. A. Pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk. B. Perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. C. Organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. 5. Persyaratan pengujian produk yaitu A. Pendekatan sistem. 1. Produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan perkodean. 2. Kuesioner yang diajukan harus sama. 3. Rencana samping yang sama. 4. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. B. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. C. Perusahaan penelitian yang sama. Ada halnya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. D. Uji lingkungan nyata adalah pengujian produk yang diletakkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk akan digunakan. B. Standarisasi dan sertifikasi produk. 1. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berada dari kata standar yang memiliki arti satuan ukur dan dapat digunakan sebagai dasar kualitas, nilai, dan hasil karya yang nyata.
Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal angka 2 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan yang penerbitan sertifikasi terhadap barang dan jasa. 2. Badan Pengaturan Standarisasi PRDK Nasional. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Badan Standarisasi Nasional atau BSH memiliki fungsi, yaitu 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 3. Fasilitas dan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. C. Evaluasi dan pengendalian kualitas produk. 1. Pengertian evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Adapun faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock tahun 1994 antara lain meliputi aspek sebagai berikut, yaitu A. Reputasi produk, B. Ciri-ciri atau keistimewaan, C. Kehandalan, D. Daya tahan, E. Kesesuaian dengan spesifikasi, F. Kemampuan pelayan, G. Estetika, H. Kualitas. 2. Penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk adalah standar dari kualitas suatu ditetapkan dengan mempertimbang hal-hal berikut, yaitu A. Kualitas produk pesaing, B. Manfaat akhir dari produk, C. Keseimbangan antar harga dan kualitas. Yang ketiga, pendekatan pengendalian kualitas produk bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan baik bahan, tenaga, maupun kualitas barang. Jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Ada 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan masukan, 2. Pendekatan proses, 3. Pendekatan keluaran, 4. Manfaat pengendalian kualitas, yaitu tercapainya efisiensi, 2. Menetapkan biaya, 3. Meningkatkan penjualan, 4. Konsumen merasa sempurna, 5. Langkah melakukan evaluasi kualitas produk, yaitu A. Evaluasi pada kualitas produk, B. Evaluasi terhadap persepsi karyawan, C. Evaluasi tingkat kekuasaan produk. Itulah penjelasan dari saya tentang pengujian dan evaluasi produk. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.